Selain memiliki pemandangan indah, dataran tinggi Gayo juga dikaruniai salah satu komoditas penting dunia. Ya, kopi. Tak sabar rasanya mengunjungi kebun-kebun kopi di wilayah Gayo. Kopi Arabica yang tumbuh di lereng Bukit Barisan yang tersusun bersambung akibat peristiwa alam di masa lalu yang membuat tanahnya subur sepanjang tahun. Kopi dan hamparan dataran tinggi adalah salah satu warisan Tuhan bagi tumbuhnya kopi Arabica terbaik di dunia. Kopi di bumi Gayo sudah dikenal, bahkan sebelum kedatangan kolonial Belanda di Indonesia. Terbukti dengan keberadaan prasasti di Desa Mugo Melaboh yang bertuliskan pesan dari pahlawan nasional Teku Umar. Bengoh singoh getanyo jeb kupi di kude Melaboh, atau ulon akan syahid. Artinya, besok pagi kita akan minum kopi di kota Melaboh, atau aku akan syahid. Serangkaian kata singkat Teku Umar yang tertera pada prasasti membuktikan kopi sudah beredar di Aceh saat itu, namun masih merupakan barang impor yang mahal. Di sini cukup banyak varietas, tapi yang direkomendasikan oleh Balai Penelitian Kopi dan Kakao Jember itu ada dua jenis yang sudah diterbitkan surat keputusan Menteri Pertanian. Yang pertama varietas Tim-Tim atau dikenal dengan nama Gayo 1. Kemudian varietas Bourbon atau dikenal dengan nama Gayo 2. Tim-Tim ini untuk daerah yang berada di ketinggian di bawah 1.200. Itu cocok ditanam di wilayah di bawah 1.200 atau 1.400, 1.200 ke bawah. Sedangkan untuk wilayah yang di atas 1.200, itu yang cocok ditanam adalah varietas Bourbon atau Gayo 2. Itu hasil penelitian Balai Penelitian Kopi dan Kakao Jember menyatakan dua varietas ini yang tertinggi nilai hasil penelitiannya. Kebunku penuh dengan tanah. Ayo, penuh dengan tanah. Semuanya indah. Sasa Gayo. Bentar. Ini perjuangan sekali untuk menuju kebun kopi temung milik mama-mama ini. Kemiringan kurang lebih 70 derajat, jadi kebayang setiap hari mereka harus ke kebun kopi untuk memanen hasil kopi mereka melalui jalanan yang begitu licin dan menanjak. Ayo mama! Pokoknya. Saya berkesempatan memetik kopi di lahan miring punggung Bukit Barisan. Ini pengalaman pertama bagi saya. Namun dengan suguhan pemandangan yang indah dan udara yang sejuk, menghilangkan rasa takut saya pada kontur lahan yang gampang membuat saya jatuh. Pemiliknya adalah anak muda Gayo yang sangat mencintai kopi. Kebun kopi yang berada di pebukitan dengan kemiringan 45 derajat ini menandai kebangkitan kalangan pemuda Gayo untuk terjun langsung mengelola kopi, mulai dari hulu hingga hilir. Entas, Bang. Era kebangkitan kembali kopi Gayo tak lepas dari peran anak muda, seperti halnya Maharadi.
Pemuda asli Takengon ini memutuskan untuk terjun mengelola langsung kebun kopi yang ditanam di atas lahan warisan orang tuanya. Maharadi sebelumnya hanya mengelola sektor hilir industri kopi. Namun demi mempertahankan kualitas kopi, Mahardi terpanggil untuk terjun di sektor hulu. Mulai menanam kopi dan mengolahnya sendiri dari hasil kebunnya. Good. Lahan yang ditanam di dataran tinggi Gayo mencapai 110.000 hektar. Kebun kopi masyarakat tersebar di 3 kabupaten, termasuk dalam kawasan dataran tinggi Gayo, yakni Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luwes. Merah sempurna. Pokoknya. Ini dia hamparan kebun kopi yang ada di lereng Bukit Temung, Takengon Tanah Gayo. Untuk menuju sini, saya harus menempuh perjalanan dengan kemiringan kurang lebih 70 derajat dengan tekstur tanah yang licin. Penuh perjuangan memang, tapi pas sudah sampai di atas, bisa lihat kan, ini sudah siap panen semuanya, merah-merah semuanya. Wow. Jatuh. Oke. Jadi memetik kebun kopi di kemiringan 70 derajat harus jasmaninya kuat, sehat, dan juga konsentrasi. Hampir saya nyaris jatuh ke bawah. Kopi yang ditanam Mahardi cukup unik karena berada pada kemiringan 70 derajat. Menanam pohon kopi pada kemiringan lahan yang ekstrim justru membuat jumlah kopi yang ditanam menjadi lebih banyak. Mahardi tidak hanya menanam kopi dari jenis Gayo 1 dan Gayo 2, juga dengan varietas kopi lainnya, seperti Abyssina yang berasal dari Ethiopia.